Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sel elektrokimia, di mana sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia ini adalah ilmu yang mempelajari atau membahas reaksi kimia, khususnya dalam reaksi redoks dengan energi listrik. Jadi kedepannya kita akan sering membahas mengenai reaksi kimia dalam redoks dan kaitannya dengan listrik seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui bahwa sel elektrokimia ini memiliki dua jenis sel, di mana sel yang pertama itu adalah sel Volta dan yang kedua itu adalah sel elektrolisis. Masing-masing sel ini memiliki sifat-sifat yang berbeda, memiliki ciri khas masing-masing. Akan tetapi ternyata di antara kedua sel ini ada persamaan yang saling keterkaitan gitu. Dimana yang pertama itu adalah keduanya menggunakan elektroda. Elektrodanya itu katoda dan juga anoda dan larutan elektrolit. Dimana elektroda ini adalah merupakan tempat terjadinya suatu reaksi. Dan kemudian yang kita ketahui bahwa larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah dari segi katoda dan juga anoda. Katodanya itu di kedua sel ini masing-masing mengalami reduksi. Yang kita ketahui bahwa reduksi itu adalah adanya penurunan biloks atau penurunan bilangan oksidasi. Kemudian oksidasi itu sendiri adalah terjadinya peningkatan biloks atau bilangan oksidasi. Nah, itu adalah persamaan dari kedua sel dari jenis sel elektrokimia. Untuk sel elektrolisis, di mana sel elektrolisis itu adalah merupakan suatu reaksi yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Ingat ya, listrik menjadi kimia. Kemudian yang kedua itu reaksi redoksnya tidak spontan. Yang ketiga dan keempat, dari segi anoda dan juga katoda, meskipun tadi memiliki persamaan bahwa di katoda mengalami reduksi dan di anoda mengalami oksidasi, tapi ternyata di sini ada juga sedikit perbedaannya, di mana untuk sel elektrolisis ini katodanya itu negatif dan anodanya itu adalah positif, sehingga bisa kita singkat menjadi KNAP, katoda negatif, anoda positif. Selanjutnya, untuk sel Volta itu sendiri, sel Volta ini adalah suatu reaksi di mana energi kimia diubah menjadi energi listrik. Kalau yang tadi listrik menjadi kimia, kalau sel Volta kimia menjadi listrik. Nah, kemudian perbedaan yang kedua itu adalah dari segi spontan atau tidaknya, di mana di sel Volta ini adalah reaksi redoksnya mengalami reaksi yang spontan. Lalu yang ketiga dan keempat dari segi katoda dan anoda. Katoda dan anodanya, di mana di katoda itu positif dan di anoda itu adalah negatif. Jelas berbeda ya dengan sel elektrolisis. Ini adalah sangat bertolak belakang. Maka bisa kita singkat dengan KAN, katoda positif, anoda negatif. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari sel Volta itu seperti apa, maka kita juga harus mengetahui prinsip kerja dari sel Volta itu bagaimana. Nah, di sini ada suatu rangkaian sel Volta. Rangkaian ini akan memudahkan kita untuk memahami bagaimana prinsip kerja dari sel Volta. Oke, langsung saja. Kalau dilihat dari rangkaiannya di sini, rangkaian sel Volta itu memiliki dua wadah, atau kita katakanlah ini adalah sebuah gelas kimia yang dihubungkan dengan menggunakan jembatan garam. Di masing-masing gelas kimia ini terdapat dua kepingan logam yang kita sebut sebagai elektroda. Nah, masing-masing elektroda ini dihubungkan menggunakan kawat penghubung. Seperti itu. Ketika kita melakukan sebuah reaksi, maka akan terjadi
reaksi reduksi dan oksidasi, di mana yang kita ketahui bahwa reaksi oksidasi terjadi di anoda dan reaksi reduksi terjadi di katoda. Nah, di sini sel volta itu dalam suatu reaksinya terjadinya aliran transfer elektron dari anoda yang mengalami reaksi oksidasi menuju katoda yang mengalami reaksi reduksi. Bagaimana transfer elektron itu terjadi? Transfer elektron itu terjadi melalui kawat penghubung di antara kedua elektroda. Jadi, misalkan di sini terjadi reaksi oksidasi, otomatis di sini ada elektron yang dilepaskan. Nah, elektron yang dilepaskan itu akan dialirkan ke kawat penghantar dan untuk menuju ke katoda. Kenapa menuju katoda? Karena di katoda di sini kita istilahkan adalah miskin elektron. Jadi ditransferlah oleh anoda ke katoda. Nah, lalu ada jembatan garam. Jembatan garam itu apa? Jembatan garam ini berfungsi atau memungkinkan terjadinya aliran ion dari anoda ke katoda. Kalau tadi kawat penghantar ini atau kawat penghubung ini adalah sebagai aliran transfer elektron, kalau jembatan garam ini adalah sebagai aliran ion dari anoda ke katoda. Karena di masing-masing wadah ini atau di masing-masing gelas ini akan terjadinya penumpukan ion positif ataupun ion negatif. Ketika di sini terjadi penumpukan ion positif atau misalkan ion negatif, maka akan dinetralkan menggunakan jembatan garam ini. Jembatan garam itu sendiri tentunya berisi larutan-larutan garam. Contohnya itu ada NaCl, natrium klorida, ada KCl, NaNO3, dan juga KNO3. Nah, jadi yang harus kita ingat itu adalah bahwa di dalam prinsip kerja sel volta itu yang sangat berperan penting adalah kawat dan juga kawat penghubung dan juga jembatan garam. Untuk contoh reaksinya, nah kita lihat di sini dicontohkan bahwa di anoda menggunakan elektroda X dan di katoda menggunakan elektroda Y. Karena anoda itu mengalami oksidasi, kita lihat reaksinya, X menjadi X plus ditambah elektron. Kemudian katoda, karena dia mengalami reduksi, Y plus ditambah elektron menghasilkan Y. Kita lihat yang awalnya dia positif 1 menjadi 0. Karena anoda mengalami oksidasi, yang tadinya 0 menjadi positif 1. Maka reaksi keseluruhannya itu adalah seperti ini. X ditambah Y plus ditambah X plus ditambah Y. Elektronnya kita bisa coret-coret atau saling menghilangkan, seperti itu. Di sel volta juga terdapat yang namanya notasi sel, di mana notasi sel ini bisa kita ketahui atau bisa kita tulis ketika kita mengetahui hasil atau reaksi dari sel volta itu seperti apa. Nah, di sini yang harus pertama kita lakukan adalah kita mengetahui mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Untuk memudahkannya, kita harus ingat bahwa yang mengalami oksidasi itu adalah di anoda, yang mengalami reduksi itu adalah di katoda. Pertama, kita menuliskan sel volta itu untuk memudahkan, kita tuliskan terlebih dahulu jembatan garam. Nah, ini adalah garis 2 ini adalah sebagai jembatan garam. Kemudian, kita harus ingat bahwa yang di sebelah kiri itu adalah yang mengalami oksidasi atau anoda, reaksi yang di anoda. Dan yang di sebelah kanan itu yang mengalami reduksi atau yang berada di katoda, seperti itu. Untuk penulisannya itu sendiri, karena oksidasi itu adalah mengalami kenaikan bilox, maka X menjadi X plus. Dan yang direduksi atau katoda ini mengalami penurunan bilox dari X plus menjadi dari Y plus menjadi Y, seperti itu. Ini adalah notasi sel. Untuk lebih jelasnya kita lihat nanti di contoh soal. Lalu karena ini berhubungan dengan listrik, sel volta itu adalah reaksi yang menghasilkan listrik, maka kita juga akan mengetahui
potensial sel dari hasil reaksinya. Gimana nih cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya menggunakan persamaan E0 sel sama dengan E0 reduksi, dalam artian reaksi yang mengalami reduksi dikurangi E0 reaksi yang mengalami oksidasi. Untuk lebih memahami materi dari sel volta, kita coba ke contoh soal. Nah, di sini diketahui potensial elektroda perak dan tembaga, di mana masing-masing perak dan tembaga ini memiliki potensial sel yang berbeda. Kemudian untuk soalnya, tulislah reaksi selnya. Yang kedua itu, tulislah notasi selnya. Dan yang terakhir, tentukan potensial standarnya atau E0 sel. Oke, kita jawab. Yang pertama itu reaksi selnya seperti apa. Yang pertama harus kita lakukan, kita menentukan mana yang katodanya, mana yang menjadi anodanya. Bagaimana nih kita mengetahui yang termasuk katoda dan anoda itu? Kita lihat dari potensial selnya. Jika potensial selnya itu lebih besar dibandingkan dengan elektroda yang satunya, maka dia yang akan menjadi katoda. Oke, sekali lagi. Nah, di sini kita langsung saja, Hg ini sebagai katoda, Cu itu sebagai anoda. Kenapa? Karena E0Ag lebih besar dari E0Cu. Paham ya? Maka yang terjadi di katoda itu adalah Ag, dan yang terjadi di anoda itu adalah Cu. Kemudian setelah kita menentukan mana katoda mana anoda, kita baru bisa menuliskan reaksi selnya. Yang berada di katoda atau yang mengalami reduksi itu adalah Ag+ atau perak. Kemudian yang di anoda atau yang mengalami oksidasi itu adalah tembaga. Nah, di sini reaksi awalnya atau kita tahu bahwa Ag itu adalah Ag+ ditambah elektron sehingga menjadi Ag. Kemudian Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Karena di sini Cu itu adalah yang mengalami oksidasi dan terjadi di anoda, maka reaksinya itu dibalik. Yang awalnya Cu2+ menjadi Cu, maka setelah kita menentukan mana anoda mana katoda, Cu ini menjadi dibalik. Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Paham ya? Nih, kayak ini dan jadinya seperti ini. Kemudian karena kita lihat di sini Ag+ itu hanya memiliki 1 elektron, sedangkan Cu ini memiliki 2 elektron, tentunya kita tidak bisa langsung menentukan reaksi keseluruhannya seperti apa. Maka kita harus bisa menyetarakan. Elektron yang di sini harus bisa sama dengan elektron yang di sini supaya saling menghilangkan. Maka reaksi di katoda itu dikali 2 agar si elektron ini menjadi 2 elektron. Ketika kita mengalihkan elektronnya, otomatis semua unsurnya ikut dikalikan. Oke, kita ke bawah, kita pindah. Katodanya menjadi 2Ag+ ditambah 2 elektron menghasilkan 2Ag. Sekali lagi, 2 ini adalah hasil perkalian dari sini. Kemudian yang Cu-nya masih tetap karena tidak ada pengalian. Cu menghasilkan atau menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Barulah ketika sudah setara atau sudah sama jumlah elektronnya, kita bisa menentukan reaksi keseluruhannya seperti apa. 2Ag+ ditambah Cu menghasilkan 2Ag ditambah Cu2+. Elektronnya kita coret. Seperti itu. Kemudian di soal yang kedua itu adalah tuliskan notasi selnya. Sekali lagi, notasi sel itu kita tahu bahwa bisa kita ketahui ketika kita tahu reaksi dari masing-masing elektrodanya itu seperti apa, atau katoda dan anodanya bagaimana. Nah, di sini notasi selnya yang harus kita ingat ketika kita mau menuliskan notasi sel, sebelah kiri itu anoda, kemudian di sini ada ionnya, di sini ion, di sini katoda. Maka perhatikan,
Anoda itu adalah Cu, katoda itu adalah Ag. Anoda di sebelah sini, anoda Cu menjadi Cu2+, karena anoda itu yang mengalami oksidasi. Cu menjadi Cu2+. Paham? Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah ion dan katoda. Yang katoda itu adalah Ag, karena dia mengalami penurunan Bilox. Ag+ menjadi Ag, Ag+ menjadi Ag. Di sini pun sama, Ag+ menjadi Ag. Sebenarnya ini adalah, kita bisa katakan kita tulis ulang dari hasil reaksi keseluruhan yang ini. Kemudian yang terakhir adalah tentukan potensial sel standar atau E0 sel. E0 sel itu sekali lagi bisa kita ketahui menggunakan persamaan ini. E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi, di mana yang mengalami reduksi itu adalah Ag dan yang mengalami oksidasi itu adalah Cu. Potensial sel dari Ag itu adalah ini, dan yang Cu adalah ini. Tinggal kita pindahkan ke sini dan menghasilkan 0,46 volt. Seperti itu. Semoga materi kali ini bisa lebih dipahami, bisa mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.